Pinyuwune niku ki nggih lancar. Batik niku nggih terus enten tiyang sik tumbas niki nggih terus saged batik terus to Mas nek lancar le niku. Do tumbas niku lho Mas, kathah tumbas rak mangke terus batik melih ngoten. Generasi penerus niku nggih saged nggih enten sing neruske batik niku wau. Nggih mboten putus le batik enten sik tiyang batik terus ngoten. Di sini, para pembatik juga masih menggunakan bahan pewarna alami yang berasal dari bunga dan dedaunan. Pewarna alami ini tidaklah beresiko saat tidak dipergunakan kembali, dan tentunya lebih memiliki karakter warna klasik. Ini adalah hasil karya para pembatik senior di Desa Giriloyo yang khas dengan motif-motif klasiknya. Begitu pula dengan warnanya yang terlihat sederhana. Namun, inilah ragam batik asli yang kini masih dilestarikan. Dalam pemasarannya, warga hanya membuka gerai-gerai batik ataupun dijual di pasar tradisional, belum menggunakan jual beli online. Di desa ini, memang mayoritas pembatiknya adalah para orang tua, namun tak berarti bahwa anak-anak muda di sini tidak bisa membatik. Hanya saja, mereka tidak menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Animo anak-anak muda yang khususnya di Giriloyo ini alhamdulillah biarpun tidak semua, jadi tapi bisa yang namanya membatik itu semua tetap bisa. Cuman karena ada pekerjaan yang lain mungkin sementara boleh, tapi nanti kalau biasanya untuk yang aktif itu biasanya udah bersuami baru mereka tekun untuk menekuni batik. Tapi yang dari awal dari tingkat SD, SMP, SMU pun digalakkan dan semua bisa membatik. Saat ini, generasi muda juga diperkenalkan batik melalui pendidikan formal, yaitu di sekolah. Bahkan, terdapat sekolah setara SMA yang memiliki jurusan desain batik. Lebih warna-warni, mungkin kesan pertama saat melihat kain batik ini. Begitu pula motifnya yang lebih bervariasi, namun tetap bercirikan motif tradisional. Disinilah para generasi muda belajar melestarikan batik, mulai dari menggambar pola
hingga berbentuk busana yang siap dipakai. Dalam perkembangan zaman, batik juga mengalami perubahan fungsi. Kain yang dahulu berbentuk persegi dan digunakan sebagai pasangan pakaian, kini sudah semakin bervariasi, baik dari motif maupun fungsinya. Ini adalah Ifah. Ia berinisiatif mengajak puluhan generasi muda pada 2002 lalu untuk belajar membatik. Berawal dari hobinya mendesain busana serta keprihatinannya saat terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 lalu, ia tertarik untuk menekuni batik. Dibekali kemampuan mendesain, Ifah juga bercita-cita untuk mengurangi angka pengangguran di usia produktif. Salah satu targetnya terjun di dunia batik adalah mengajak generasi muda untuk melestarikan peninggalan berharga ini. Ia memilih batik juga karena proses pembuatan batik membutuhkan tenaga yang banyak, sehingga ia dapat merekrut banyak anak muda produktif untuk bekerja. Kenapa batik? Nah, di busana batik ini bisa melibatkan banyak tenaga kerja. Nah, pada tahun 98 itu ketika saya masih sekolah, itu terjadi krisis moneter. Di situ banyak terjadi PHK dan banyak pengangguran, sehingga kami berpikir untuk membuat suatu kegiatan yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Kemudian juga diharapkan kita tidak hanya menjadi target pasar dari negara lain, kalau bisa kita mencukupi kebutuhan fashion kita sendiri, syukur-syukur bisa mengirimkan ke luar negeri. Kenapa batik? Karena batik itu kan teknik untuk membuat motif dan hasilnya memang khas sekali. Dan industri batik itu melibatkan banyak tenaga kerja sehingga bisa padat karya begitu. Saat ini, hampir 90% pekerja di sini adalah generasi muda, mulai dari umur 20 hingga 25 tahun. Ifah mengaku, awalnya memang tidak mudah untuk mengajak anak-anak muda bekerja di sini. Karena kenyataannya, banyak anak muda yang memilih kerja di pabrik ataupun toko modern. Aku belum tahu jadinya bisa berapa. Ya. Ifah mulai merintis metode pemasaran online sejak tahun 2009. Saat itu, di Indonesia, sistem jual beli online masih belum banyak diminati seperti saat ini. Namun, Ifah meyakini bahwa bisnis melalui jaringan online akan berprospek.